Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada pertemuan kedua kali ini Bu Widya akan menjelaskan lebih lanjut terkait teori asam basa ya. Nah baik, untuk teori pertama yang akan kita bahas yaitu teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan melepas ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air maka akan melepas ion OH-. Pada teori Arrhenius, jika kita ingin menguraikan suatu senyawa asam dan basa menjadi ion H+ dan OH-, maka menggunakan reaksi ionisasi. Reaksi umum dari ionisasi dapat dilihat di papan tulis, yaitu AXBY terurai menjadi XaY+ ditambah YB X-. Kita langsung pada contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ada senyawa HCl atau asam klorida. Nah, di sini HCl dimisalkan sebagai AXBY. H di sini sebagai A, X-nya 1, Cl sebagai B, dan Y-nya 1. Nah, kenapa X dan Y-nya 1? Karena di dalam kimia angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi jika tidak ada angka setelah unsur, maka sama saja 1. Lalu kita uraikan sesuai reaksi umum tadi menjadi XaY+. Tadi X-nya kita tulis 1, yang sebagai A yaitu H, Y-nya tadi 1, maka 1 plus ditambah Y-nya tadi 1, B-nya tadi Cl, dan X-nya 1. Jangan lupa kita tulis min-nya. Nah, karena angka 1 tidak perlu ditulis, maka boleh kita tulis menjadi H+ ditambah Cl min, seperti ini. Lalu untuk contoh kedua ada senyawa H2S atau asam sulfida. Seperti yang tadi, maka H di sini sebagai A, 2 di sini sebagai X, S sebagai B, dan setelah S tidak ada angka, maka Y-nya sama saja 1. Lalu X-nya kita tulis tadi 2, yang sebagai A tadi yaitu H, Y-nya sama saja plus ya, angka 1 tidak perlu ditulis, lalu ditambah Y-nya tadi 1, tidak perlu ditulis angka 1, lalu B-nya S, X-nya 2 min, seperti ini. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya supaya lebih paham. Untuk contoh ketiga ada senyawa H2SO4 atau asam sulfat. Asam sulfat termasuk contoh asam polivalen ya. Kenapa polivalen? Karena jumlah H-nya lebih dari 1. Di sini jumlah H-nya ada 2 ya. Nah, kalau jumlah H-nya cuma 1 disebut asam monovalen. Oke, terus lihat H2SO4, maka H di sini sebagai A, 2 sebagai X. Nah, yang sebagai B bukan hanya S ataupun hanya O, tapi SO4. Jadi SO4 di sini adalah satu kesatuan. Nah, setelah SO4 tidak ada angka, berarti sama saja 1. Widya ulangi, berarti H di sini sebagai A, 2 sebagai X, SO4 sebagai B, dan 1 sebagai Y. Lalu kita uraikan. Jadi X-nya 2, A-nya H, Y-nya ini ya 1, tidak perlu ditulis angka 1. 2H+ ditambah Y-nya 1, tidak perlu ditulis, langsung ke B. B-nya SO4, lalu X min, berarti 2 min. Seperti itu. Kemudian setelah teori Arrhenius kita bahas teori Bronsted-Lowry. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam merupakan senyawa yang memberi proton, sedangkan basa senyawa yang menerima proton. Yang dimaksud proton di sini adalah H+. Jadi patokan dari teori Bronsted-Lowry adalah jumlah hidrogen atau H-nya.
Baik, di sini disajikan suatu reaksi kimia ya. HNO3 ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah NO3-. Yang perlu diingat tadi ini, Bu Widya sudah beri kotak asam yaitu donor proton, sedangkan basa akseptor proton. Oke, sekarang HNO3 dan H2O berada di ruas kiri, sedangkan H3O+ dan NO3- berada di ruas kanan. Ruas kiri merupakan senyawa asam dan basa, sedangkan ruas kanan adalah pasangan konjugasinya. Sekarang kita menentukan asam dan basanya terlebih dahulu. Berarti yang ruas kiri ya. Ini cara menentukannya dilihat jumlah H-nya. HNO3 dan H2O. Manakah H-nya yang jumlahnya lebih sedikit? Ya, yang HNO3. Di sini HNO3 hanya 1, H2O hanya ada 2. Nah, tadi kan asam sebagai donor H+, berarti asam yang memberikan H+. Artinya di sini HNO3 memberikan H+ ke H2O. Jadi HNO3 hanya lebih sedikit, sedangkan H2O menerima H+. Jadi H di senyawa H2O lebih banyak. Seperti itu. Lalu kita menentukan pasangan konjugasinya. Cara menentukan pasangannya mudah, yaitu kita tentukan senyawa yang serupa atau mirip. HNO3 lebih mirip dengan H3O+ atau NO3-. Nah, yang NO3- ya, lalu kita tarik garis. HNO3 dengan NO3-. Nah, H2O serupa dengan H3O+, lalu kita tarik garis sebagai pasangannya. Nah, HNO3 tadi kan dia yang memberikan H+ ke H2O. Berarti HNO3 sebagai asam, otomatis H2O sebagai basa. Pasangan dari asam yaitu basa konjugasi. Sedangkan pasangan dari basa yaitu asam konjugasi. Masih dengan contoh yang sama, tapi Bu Widya akan menjelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Insya Allah kalian pasti paham. Coba perhatikan ya. Langkah pertama, kita menentukan pasangannya. Tadi gimana cara kita menentukan pasangan? Yaitu senyawa yang serupa atau hampir mirip. HNO3 mirip dengan NO3-. H2O mirip dengan H3O+. Berarti kita tarik garis HNO3 berpasangan dengan NO3-. H2O berpasangan dengan H3O+. Sekarang kita lihat tiap pasangannya. HNO3 dengan NO3-. Yang tadinya ada H1, di sini tidak ada H. Berarti H-nya berkurang. Nah, kalau H-nya berkurang, otomatis yang di ruas kiri senyawa asam. Nah, pasangan dari asam yaitu basa konjugasi. Sekarang kalau yang H2O ke H3O+, yang tadinya H-nya jumlahnya 2 menjadi jumlahnya 3, berarti H-nya bertambah. Kalau H-nya bertambah, berarti yang di ruas kiri ini senyawa basa, otomatis pasangan dari basa adalah asam konjugasi. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan kalian bisa paham. Jika ada yang belum paham, ada pertanyaan, bisa tanya ke Bu Widya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.